Kasus sengketa tanah yang melibatkan musisi Dik Doang dengan penggugat ahli waris Madikenin masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Dan kemarin, sidang yang beragendakan keterangan dari saksi sang penggugat pun dihadirkan di persidangan. Dan menariknya, dalam persidangan, hakim menolak saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Lantas benarkah saksi yang dihadirkan penggugat tak memenuhi unsur dalam persidangan? Oke, semua tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ferdi, Bung Hamid ya, bahwa proses pemeriksaan para saksi hari ini jelas ada 3 orang. Ya, yang pertama adalah Pak Karna, Pak Udin, dan Pak Idin. 3 orang itu kalau sudut pandang saya selaku kuasa hukumnya Dik Doang itu tidak cukup membantu. Ditolaknya saksi dari penggugat lantaran masih kerabat serta rukun warga alias RW yang hadir bukan setempat, melainkan RW dari RW lain. Hal ini membuat Dik semakin yakin jika dirinya bakal memenangkan kasus sengketa tanah di kandang jurang yang kini dikelolanya menjadi sekolah alam. Ya, selama ini kan pengacara saya nih, pahlawan-pahlawan pendidikan ini cuma ngumpulin data saya nggak tahu kerjanya gitu. Tadi saya baru menyaksikan sendiri ya, dari mata, dari hati luar biasa pengacara saya ini. Tajam, menusuk jantung. Dan saya tidak bisa punya kuasa lagi ya, kecuali kekuasaan saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pahlawan-pahlawan hukum ini. Bagi saya, sekali lagi, saya ulang 2 kali kata-kata saya. Mudah-mudahan banyak doa untuk kasus ini, yang pingin punya sekolah tapi nggak punya uang, yang mau sekolah tapi nggak punya uang, yang bikin pesantren tapi nggak ngumpul-ngumpul duitnya, doain aja tempat ini bisa menjadi mimpi kalian semua. Dik menyayangkan dengan adanya sengkarut sengketa tanah ini. Dan kabarnya karena permasalahan ini, aktivitas di kandang jurang Doang terganggu. Dan rencananya, dalam lanjutan persidangan minggu depan, Dik bakal menghadirkan saksi kunci. Oke, kami sudah mempersiapkan insya Allah 2 saksi yang tahu banget bahwa Om Ganteng itu membeli ya dari ahli waris atau dari Madikenin ya. Dari 4 orang yang berbeda karena klien kami membeli secara parsial. Walaupun klien kami tidak langsung ke Madikenin, tetapi kami tahu semua AJB dari penjual kepada Om Ganteng dengan Madikenin. Jadi semua kita lengkap semua dokumennya. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya penggugat mengancam kita akan mempermalukan kita. Tapi kenyataannya saya selalu hadir di pengadilan. Anda tahu sendiri itu. Tandanya saya malu kalau nggak ada iman. Bukan karena nggak punya tanah. Subdit Siber Polda Metro Jaya akhirnya telah melimpahkan berkas perkara kasus penyebaran video asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas alias Nobu tahap 1 ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Meski berkas sudah dilimpahkan, namun pihak berwajib masih menunggu pemeriksaan dari pihak jaksa penuntut umum. Hari ini, hari Selasa, rencana siang ini akan kita sampaikan tahap kedua untuk ke jaksa penuntut umum. Jadi tahap kedua itu kita menyerahkan tersangka dan barang bukti termasuk berkas perkara kepada JPU karena memang sudah dianggap lengkap. P21 sudah sejak minggu yang lalu dan sekarang kita serahkan ke jaksa penuntut umum. Selain itu, pihak kepolisian juga masih menunggu apakah perlu melakukan olah TKP atau tidak. Ditemui beberapa waktu lalu usai wajib lapor, Gisel pun mengaku jika dirinya siap lahir dan batin jika diminta untuk olah TKP. Kita mah sesuai prosedurnya aja, yang mesti gimana kita ngikut aja. Jadi memang kita hormatin aja, mesti wajib lapor ya lapor. Nanti ada kabar apa lagi mesti ngapain ya. Kita akan ikutin proses hukum yang ada aja. Kalau untuk olah TKP saya kurang tahu ya, tapi yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau memang saya harus ikut ya saya akan ikut. Masalah saudari GA sendiri dan juga MYD, rencana kan juga memang hari ini juga kita akan serahkan untuk tahap 1-nya. Ya, tahap 1 kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nanti kita menunggu saja dari JPU apakah memang
eh, dianggap sudah lengkap atau belum, atau P19 nantinya akan kita lengkapi semuanya. Termasuk di dalamnya adalah olah TKP yang saya sampaikan dari beberapa yang lalu. Memang sampai dengan saat ini belum kita lakukan olah TKP, ya kami masih berkoordinasi karena harus penyidik nantinya akan berangkat ke Medan kalau memang itu akan dilaksanakan. Tapi kalau memang itu diperlukan oleh jaksa penuntut umum, nanti pada saat tahap 1 kita menyerahkan. Kalau memang itu diperlukan akan kita lakukan olah TKP ke Medan atau ke Sumatera Utara. Terjerat kasus narkoba jenis ganja, seorang artis berinisial GSH alias Gatan Saleh Hilabi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Purwakarta di sebuah villa di daerah Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu kemarin. Dalam jumpa wartawan itu, pihak berwajib juga mencokok sahabatnya yang berinisial F. Petugas juga menyita barang bukti berupa ganja. Ya benar bahwa saat ini Satres Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap 2 orang, saudara F dan GSH. Nah, saat ini dalam proses pengembangan untuk kasus ini. Tokoh selebritis atau siapa tuh? Saudara GSH. Ya, gitu. selebritis. Ya. Artis Pak ya? Ya, siapa? Dan Tak hanya barang haram narkoba jenis ganja, pihak polisi juga menemukan 1 pucuk senjata api jenis FN di lokasi kejadian. Berdua. Sama. BB apa BB? Kalau dia sih BB-nya itu, kalau tadi saya lihat tuh dari keterangan dia membeli jenis ganja ya. Ganja berapa kilo? 1 kilo lebih lah. Kalau dari penyidik memang ada senpinya gitu. Hingga kini, artis GSH masih dilakukan pemeriksaan di gedung Sat Narkoba Polres Purwakarta. Rencananya, pihak Polres Purwakarta akan menggelar rilis resmi kasus ini pada hari Jumat yang akan datang.